Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun kulon nuwun sampurasun punten naon deui Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah rafi'ul hakam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asraful anam. Salawatullah wa salamuhu barakatuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram alim ulama, para habaib, para kiai, ibu nyai, asadidah, bapak haji, ibu hajah yang sempat hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama Al-Habib Mahalli bin Abdullah Sugab beserta semua keluarganya yang kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diangkat derajatnya, tambah karomahnya, makbul doa-doanya, dan selalu bisa membina kita semua yang bersama-sama kita hormati. Tak lupa beliau guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Mudzakir MPDI, pengasuh pesantren Al-Mubarak beserta ibu nyai dan keluarga besarnya yang kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diangkat derajatnya, tambah karomahnya, makbul doa-doanya, tambah makmur pondok pesantrennya. Abah Uyut yang kita hormati, semoga panjang umur, sehat walafiat. Para kiai hapura ya, para kiai semuanya tidak mengurangi ta'zim takrim saya. Waktunya sudah malam. Insyaallah para kiai semua yang hadir malam hari ini Allah tambahkan keberkahannya, diangkat derajat tambah makmur pondok pesantrennya. Ketua panitia penyelenggara yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh adat, tokoh agama yang hadir saya hormati, aparatur pemerintah yang sempat hadir saya hormati, sahabat-sahabat Bangser, teman-teman Bakar Nusa PS1 yang kita banggakan, tak lupa santriwan, santri putri yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insyaallah semuanya sehat walafiat. Masih semangat? Hapur aja. Abdi boy ieu lempoh, cek jawana lempoh. Ternyata kalau sehari naik 3 kali itu lempoh, Kiai. Pagi tadi saya ada di Banyumas Pringsewu, selesai jam 12 langsung luncur ke Karya Mukti, sekampung Lampung Timur, perjalanan 3 jam. Sampai sana langsung naik, selesai setengah 5, jam 5 kita luncur ke sini. Alhamdulillah, saya minta sama Allah ya Rabb jam 9 semoga sampai Bukit Kemuning. Kuasanya Allah jam 9 pas tadi saya nyampe di bukit ini. Doakan mudah-mudahan sehat. Yang enggak amin berarti enggak doakin saya itu. Telat kamu. Aminnya telat. Aduh, saya suruh berdiri apa duduk ini? Berdiri apa duduk? Duduk apa berdiri? Emangnya masih bisa berdiri? Apura bah, izin banyak. Ya Allah, masih bisa nggak ini? Kalau udah 3 kali biasanya nggak bisa berdiri lagi bisanya. Sekali bisa berdiri, kedua masih bisa berdiri, ketiga biasanya tong seletoy. Sallu ala Muhammad. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil ridhonya, kasih sayangnya malam ini. Masya Allah, kayak disulap nih. Saya kesini terakhir waktu mantu ya kayak ya. Allah ya Rabb, semoga ini pondok tambah berkah. Rintisan pertama saya ceramah kesini ini jurang semua ini. Sekarang udah semacam ini, tambah makmur, tambah berkah. Amin ya Rabbal. Bersyukur sama Allah kuasa dan ridhonya. Malam hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangkaian acara Isra Mi'raj
nisfu Sya'ban, song-song Ramadan dan rutinan. Ini kalau kita ngajinya 1 jam maka 4 jam kita ceramah di sini. Jadi pas kalau ini jam 11, 12, 1, 2, 3 pas makan sahur. Setuju? Silakan Anda di sini, saya pulang. Ya Allah ya Rabb. Saudaraku yang rahmati Allah, maka dengan bersyukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan sama kita semua untuk mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majlis yang insya Allah ini majlis semacam ini yang dihadiri para habaib, para kiai, insya Allah di majlis yang penuh dengan barakah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadapan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Ya insya Allah semuanya yang hadir diakui umatnya mampu mengikuti tuntunannya dan sehingga nantinya kita layak berhak mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal. Jadi rutinan demi rutinan kita semua punya target. Apa target kita? Bagaimana hidup kita yang sementara ini untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Prosesnya kita harus mengikuti tuntunan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampai situ aja, ngirit suara. Dapal semua dalilnya, tinggal pemahamannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya harus mau mengikuti tuntunan Rasul. Nah, apa yang Allah janjikan? Kalau kita mau mengikuti tuntunan Rasul, Allah menjanjikan yuhibbukumullah, kita akan dicintai Allah. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, Allah pula yang berjanji wa yaghfir lakum dzunubakum. Cuman orang 10 yang jawab. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Punya dosa apa enggak? Banyak apa sedikit? Oh, bangga amat punya dosa. Alhamdulillah. Senang banget tuh punya dosa, ya Allah. Mudah-mudahan sebab kita hadir di majelis ini diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Nah sementara kita sama Allah diperintahkan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sehingga kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah serta mendapatkan ampunan. Ada yang pernah berjumpa dengan Rasulullah? Ada yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau dengan Mang Muhammad pernah? Pernah ya? Mang Muhammad ya? Kalau Nabi Muhammad belum, kalau Mang Muhammad sering. Ya, alhamdulillah. Kita nggak pernah berjumpa Rasul. Kita nggak pernah berjumpa para sahabat. Bagaimana caranya kita mengenal Rasul, memahami sifat Rasul dan mengikuti tuntunannya? Wasilah para habaib. Wasilah pada guru-guru kita yang mulia ini sehingga kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka selama hati kita, mohon maaf, sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya, siapapun yang mungkin kadang masih maksiat, kadang masih jarang sholat, tapi kok hatinya cenderung, hatinya mahabbah, hatinya ta'ziman wa ikraman dengan para habaib, dengan para kiai, para masyayikh kita, asatidz, insya Allah orang-orang yang semacam itu satu saat pasti akan bertobat menjadi hamba Allah yang mampu berhenti dari maksiat dan menjadi hamba Allah yang taat. Amin Allahumma. Apa rahasianya? Cinta baginda Nabi besar Muhammad melalui wasilah beliau-beliau kita, guru kita yang mulia. Maka kita uraikan para habaib, para kiai kita panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah. Ratibul hadad
yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Maulid Syamsul Durar yang dikarang, yang disusun oleh Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang terus kita baca. Jangan pernah ragu lagi. Allah perintahkan kita sholat melalui peringatan Isra Mi'raj ini. Tapi Allah enggak laksanakan sholat. Mengapa? Karena sholat itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah perintahkan kita membaca sholawat. Allah sendiri membaca sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pahami kalimatnya. Innallaha, hapura aja. Abdi maknakan dengan bahasa Jawa. Innallaha setune Gusti Allah wa malaikatahu lan piro-piro malaikat Gusti Allah. Tahu enggak bahasa Jawa? Ngerti enggak bahasa Jawa? Baca dede bahasa Jawa. Baca kan? Ayo amun aku nak ngerubah bahasa innallaha sesungguhnya Allah. Itu malaikatnya Allah. Ayo baca aku nak ngerubah itu. Ayo sulit nih namun bahasa apa? Bahasa kitab diterjemahkan dengan bahasa Ogan itu sulit. Ada orang Ogan sini. Banyak orang Ogan. Kalau tempat saya ngatakan orang Au. Tapi ada juga yang ngomong aku ini wong Bilung katanya dia. Ke sana itu, kalau sini enggak ada orang Bilung, enggak ada sini. Sallu Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu yusalluna. Lihat kalimahnya. Yusalluna ini kalau bahasa santri namanya fi'il mudhari. Ada 3 fi'il. Mohon maaf, ini fi'il bukan fi'il Lampung. Kalau Lampung ini fi'il ini berarti kadaku jaga fi'il dikam jeda. Nah, fi'il Lampung ini beda sama fi'il santri. Lamun fi'il santri kata kerja. Wajib Lampung dia. Nah, lumplit mone di Lampung wajib. Ada zaman Lampung dia. Allah ya Rabb, alhamdulillah. Berarti lamun zaman Lampung dia sekumpulkan awat aja Sunda, ada Palembang, anu wong Banten ke Sidur Kulon ke Haji Madun. Wonten Banten kata nggih. Kata Jawa mah eneng. Nah, segi bahasa persatuan di Lampung, dia harus baca Lampung laju, dalam baca Lampung dijaga nah. Ngerti enggak kira-kira lamun baca Lampung? Nah. Ngerti ente? Lahir di Lampung, sekolah di Lampung, 6 tahun belajar bahasa Lampung nego. Mak dapur coba Lampung cadang nego jelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Yusalluna ini fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi kata kerja yang telah lampau, tapi fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang dikerjakan. Yusalluna artinya Allah dan para malaikat-malaikatnya selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Lumayan bang 20 sing jawab. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sallu. Sallu ini fi'il amar. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Sallu, baca solawat kalian semua. Siapa yang diperintah baca solawat oleh? Orang-orang yang siapa yang memerintahkan? Allah langsung. Maka hari ini insya Allah semua majelis-majelis sholawat jamaahnya tambah berkah. Allahumma ya Robbal. Walaupun kadang-kadang karena sholawat pulang kemalaman, bahkan sampai rumah jam 2, tidur bangunnya jam 7, nggak sholat. Ada apa enggak? Hadir orangnya.
Ketone kelambine putih ketone. Ya Allah, mudah-mudahan ahli sholat semuanya. Allahumma amin ya rabbal. Dah yakin barakah sholawat insya Allah ahli sholat. Allahumma Merkodo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ro kancaku ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem hatimu selamat dunia selamat akhiratmu semuanya sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat wong malaikat wae sholawat dalam ngakena sholawat besok bakal oleh syafaat selamat dunia selamat akhirat NKRI harga mati sholawat semuanya sampai mati semuanya taubat sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati satu kali lagi NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi NKRI harga sholawat sampai pagi oh saya sholawat mati sholawat sampai taubat sebelum Allahumma nah ini aku jadi ingat ini NKRI harga ya pesta demokrasi udah kelewat ya sekarang kita bareng-bareng sholat ngotot kayak apa sampai kemarin mana yang jadi menteri ada nggak ada sekarang yang penting ayo kumpul sama habaib kumpul sama kiai insyaallah selamat dunia akhirat Allahumma Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu punya pasukan beliau itu punya pasukan insyaallah moga-moga dewek sok ngintili nang burine ngerti ngintili mengintili tahu mengintili naon tak mengintili ngintil lato-latomu itu dentil-dentil insyaallah kita mengikuti di belakangnya Allahumma ya Rabbal maka kita bangga hidup di Indonesia ini di luar negeri sana beda pendapat beda prinsip ya perang ribut satu suku satu bahasa karena beda prinsip beda pendapat saling fitnah ujung-ujungnya perang tapi Indonesia berbagai macam suku bahasa bahkan agama Indonesia utuh kurang kompak Indonesia utuh halo
Mengapa demikian? Karena Indonesia punya PBNU. Apa? Apa PBNU itu? Panca, B-nya Bhinneka Tunggal, N-nya NK, U-nya Undang-Undang Dasar 40. Alhamdulillah. Pancasila, sila yang pertama. Enggak hafal. Kedua, kemanusiaan yang adil. Manusia saudara kita, tetangga kita. Mohon maaf yang mungkin enggak mondok, yang mungkin beliau enggak paham arti Al-Quran, tapi karena beliau paham Pancasila, walaupun dia enggak tahu arti Al-Quran, maka jiwanya adil dan punya adab. Duwe unggah ungguh, punya tata krama. Alhamdulillah. Inilah Indonesia yang patut kita banggakan. Persatuan. Wa'tasimu bi'amnillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan bercerai. Ayo kita bersama-sama dikumpul di majelis semacam ini. Insya Allah kita semuanya akan dirahmati Allah Subhanahu. Bhinneka Tunggal, walaupun beda tetap satu tujuan kita untuk menjaga NK, Negara Kesatuan Republik, Undang-Undang Dasar 40. Siapa yang menjaga? Kita semua. Kita saat ini tinggal merawat, kita tinggal menjaga nikmatnya hidup kebersamaan, berbagai macam suku, bahasa, dan bahkan agama di Indonesia. Insya Allah dengan kebersamaan, al-jama'atul rahmatun, kekompakan, kebersamaan akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita yang setiap saat, setiap waktu, 5 waktu sehari semalam sholat, kira-kira yakin nggak dengan 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari sudah mampu untuk menebus surganya Allah? Kira-kira. Yakin nggak? Yakin nggak? Coba ayo kita berhitung. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan, sehari semalam kita dikasih waktu 24 jam. Ayo kira-kira nih, kira-kira 24 jam yang kita diberikan oleh Allah sehari semalam ini, banyak untuk ibadahnya apa banyak mikirin urusan dunianya? Mau masuk surga? Surganya siapa? Kalau bukan karena kita mengikuti bimbingan beliau-beliau, gak akan masuk kita. Maka ayo terus kita jangan sampai lepas, ikutin para habaib, ikutin para kiai, anjurannya, ajarannya, nasihatnya, insya Allah sukses dunia dan akhiratnya. Allahumma ya Rabbal. 24 jam Allah beri waktu sama kita, banyak waktu yang terbuang. Bahkan kalau dihitung dalam sehari semalam 24 jam, kita yang kata dokter menurut kesehatan untuk lebih sehat istirahat itu, halo, 8 jam. Kalau kita tidurnya 8 jam, umur yang saat ini 60 tahun, berarti tidurnya doang sudah 20 tahun. Itu yang mau ditimbang besok ilernya. Halo? Coba. Maka saudaraku rahimakumullah, kita harus ada ibadah-ibadah yang lain. As-salatu ru'usul ibadah. Salat kepalanya ibadah. As-salatu imaduddin. Salat yang agama. Tapi harus dibarengi ibadah yang lain. Karena apa? Salat kita sering gak Ada yang bisa salat khusyuk? Ada? Coba mana yang udah bisa? Mana? Salat di sini 2 rakaat. Bisa khusyuk gak kira-kira? Halo? Maka harus dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana solawat yang kita baca. Insya Allah bahkan sampai satu saat Allah itu berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak.
Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, maka bumi, langit dan semua isinya tidak kuciptakan. Tertunduk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya, ya Rob, kalau memang bumi, langit kau ciptakan karena kau ciptakan aku, lalu aku ini untuk siapa? Allah jawab, anta liya habibi, kau kuciptakan khusus menjadi kekasih bagiku. Sallu ala Muhammad. Kemudian Allah menanyakan, ya Muhammad, kalau kau udah tahu bumi langit kuciptakan karena aku ciptakan kau kuciptakan khusus menjadi kekasih bagiku, tahukah kau aku Allah ini untuk siapa? Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasul terdiam. Seraya kemudian Allah katakan bahwasanya ana lima yusalli alaika ya Muhammad. Sallu alaihi Muhammad. Aku teruntuk orang-orang yang bibirnya selalu basah membaca alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir betul-betul salah satu rombongan yang Allah katakan ana lima yusalli alaika ya Muhammad, yang selalu bersama orang-orang yang bibirnya selalu basah membaca sholawat Allahumma ya Rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, ibadah amaliyah yang kelihatannya sepele sambil main-main sambil goyang-goyang tapi berpahala, yaitu man shalla alaihi sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapa yang membaca sholawat sekali saja kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Alhamdulillah. Maka ayo jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita nggak tahu kapan di mana Allah akan panggil kita, umurnya berapa nggak tahu. Apakah kita sampai kayak Mbah Uyut yang sampai usia ratusan gitu? Kita nyampe nggak tahu. Betul. Siapa? Arane saha? Sudah tak jawab. Sudah. Semalam tidur jam seberapa? Kemarin. Jam seberapa tidurnya? Jam 10. Berarti belum tidur, masih ngerti jam. Loh, betul. Kita nyengir sambil mikir. Jangankan mati kita, kapan tidur saja kita enggak tahu. Ya, betul. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Ada dua cara kematian. Terus gak ini? Terus gak? Sallallahu alaihi Muhammad. Gak tahu di mana pada saat apa kita akan dipanggil oleh Allah. Maka kita harus siap sih. Udah siap belum bekalnya? Udah cukup belum bekalnya? Ya Allah, cukup bekalnya mati. Yang sholat mati, yang gak sholat, yang maksiat mati, yang taat. Betul? Betul? Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, jamaah, kiai nekeri. Panjang umur semuanya. Ya Robbal. Gak ada yang bisa menahan. Mumpung Allah masih memberi kesempatan sama kita. Jangan nanti pada saat udah sakit-sakitan, udah masuk ke ruang ICU. ICU tuh. Yang dipasang apa itu? Demegap-megap pasang oksigen. Subhanallah. Subhanallah, panjang umur. Panjang umur. Sobat. Aduh. Nyebut, ibu nyebut. Aduh biung. Aduh biung. Nyebut bu. Abut.
Ya Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa akum minas salihin. Udah pasang oksigen megap-megap baru dia ya Allah ngelutulung dulu metikam ya Allah. Sika mengetubat dulu agak jadi jamaah soleh. Ali sudah kok aduh mah dapuk lagi waktu mati-mati kamu lah. Ngerti nggak? Ya Allah tunda dulu kematianku ya Allah. Aku mau tobat, aku mau jadi orang yang soleh ali sodako, nggak bisa lagi. Karena wala yuakhirallahu nafsan idza ajaluha. Apa kata Allah? Aku nggak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah tiba. Yang paling kita waspadai, paling kita tahukan apa? Wallahu khabirum bima ini yang kita takut. Apa kata Allah? Wallahu utai Gusti Allah ku khabirun dat kang maha waspada bima kelawan apa wae tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Allah itu dat yang maha mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Bahaya, tahu semua. Maka kita hati-hati karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpul kayak gini malaikat rokib nyatet ya, semoga kita semua mampu istiqomah. Allahumma harta benda semua ditinggal, nggak ada yang dibawa. Kata Rasul idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa misalasin. Tatkala anak Adam meninggal dunia terputus semua amalnya. Nah ini juga perlu kita pahami. Ingkotoa kalimahnya fi'il madhi anut wajan ing fa'ala artinya terputus. Apa yang terputus? Amalun artinya perbuatan. Amal perbuatannya orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa beramal apa-apa, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa ikut maulid. Kalau ada orang mati hadir di majelis maulid bubar semua. Allah Nabi dalam anda gak bubar orang-orang ini. Ya, betul. Nah, jangankan jamaah kiainya lari. Ya Allah, gak bisa. Illa min salasin kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara ini? Sodakotin jariyatin. Maka amalun gak ditanwin karena mudhof. Amalu mudhof hune mudhof ilah. Yang mudhof gak bisa ditanwin coy. Amaluhu perbuatan anak Adam. Sodakotin jariyatin harta benda yang kita infakkan jalan Allah. Pembangunan pondok pesantren Al Mubarak ikut bantu tatkala santri pada menghafal Quran yang ikut jariyah ikut sodako dapat aliran pahala. Allahumma santri sudah nikah jadi alumni di rumah ngajar ngaji orang yang ikut bangun pesantren mendapat jariyah. Allahumma terus ngalir pahalanya. Sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Siapa mereka? Nih masanya kita nih para guru-guru ngaji, para ustadz, para kiai yang ngajar ngaji, santri sampai rumah dia berjuang, santri sampai rumah dia ngajar ngaji. Maka terus menerus tatkala santri menghafal, tatkala santri sedang belajar, maka para kiai-kiainya, para guru-gurunya dapat aliran pahala. Amin ya rabbal. Baik masanya kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah sementara kita ilmu gak ada. Apa kebanggaan kita? Awaladin solihin yad'ula. Punya anak yang selalu mampu mau mendoakan kedua orang tua. Alhamdulillah. Anak-anak yang solih dan solihah. Ini tidak semudah memberikan telapak tangan. Anak-anak yang mondok baru 3 tahun balik nikah belum tentu solih, kadang-kadang salah mogol ngajine. Halo
Maka salah satu rahasianya supaya anak-anak kita jadi anak yang saleh salehah, kita harus berusaha ta'ziman wa ikraman. Halo, anaknya pinter ngaji, tapi wong tuane ra nyambung karo pondok, wong tuane nggak nyambung sama kiai, berkahnya hilang. Saya punya cerita satu saat gini, satu saat ada santri mondok 15 tahun. Oke santri dengerin, mana santri? Mana santri? Yang santri putri mana? Oh, awas ya, jangan geludah ya. Jangan geludah. Ini nggak adil. Kamu bisa lihat wajah saya nggak bisa melihat wajahmu sayang. Salawat Muhammad. Nih, jadi 15 tahun pamitan santri. Mohon maaf Pak Kiai, saya mau pulang aja. Mau ngapa? Saya nggak ada teman di sini. Kok nggak ada teman? Gimana itu banyak anak-anak. Itu anak-anak semua Pak Kiai. Saya paling gede, manggil saya mbah semua. Jadi bukan ketua santri, bukan ketua pesantren, bukan orang yang paling tua. Santri yang paling tua, bukan ketuanya. Ini santri 15 tahun, jangankan mau ngapalin qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki. Jangankan mau ngapalin alfiyah, itu Qur'annya nggak fasih, nggak bisa-bisa. Sehingga pamit, pulang mau kemana? Mau kerja Pak Kiai. Mengapa? Cari duit. Udah gini aja. Zaman dulu jangankan mobil, sepeda jarang yang punya. Kata Kiai, saya punya kegiatan rutin pengajian malam. Sudah tua, nggak kuat lagi saya kalau bahasa kita mengontel sepeda nggak kuat lagi. Udah kamu bonceng saya, nanti kalau dapat duit kamu tak kasih duit. Yaudah Kiai, saya ikut Pak Kiai aja. Akhirnya betul, ini santri ikut Kiai. Setiap pengajian rutin dia bonceng Kiai pakai sepeda, belum ada motor, mobil belum ada. Berjalan 6 bulan, santri ini tanya Pak Kiai, saya kok jadi bingung Pak Kiai. Bingung apa? 15 tahun Pak Kiai saya ngaji. Jangankan saya mau menghafalkan alfiyah, jangankan kita mau baca kitab kuning, Quran saya belum fasih, tajwid saya nggak paham Pak Kiai. Tapi semenjak saya ikut Kiai pengajian, Al-Quran hadis yang Kiai sampaikan saya hafal Pak Kiai. Metode ceramah yang Pak Kiai sampaikan bisa saya pakai. Mohon maaf Pak Kiai, kalau sekira Pak Kiai nanti capek, kelelahan, jadwal padat, insya Allah saya siap untuk membadari Kiai. Betul, betul. Ya udah gini aja. Nanti malam saya ceramah di satu tempat yang orang itu paham nama saya tapi belum paham sama saya. Kamu ceramah ke sana. Terus gimana Pak Kiai? Jangan gimana-gimana. Enggak gitu Pak Kiai. Abah kan kalau ceramah pakai jubah, pakai sorban, ya enggak apa-apa. Nanti sorban dan jubah Abah kamu yang pakai. Terus Pak Kiai, saya pakai baju sama sarung kamu. Berangkat santri, dibonceng sama Kiai. Berangkat. Sampai sana yang disambut kira-kira yang pakai jubah apa yang pakai sarung sama baju doang? Begitu bingung dia, salaman sana sini. Udah banyak yang ingusan, cium bolak-balik. Ya Allah. Salawat Muhammad. Betul. Akhirnya kata Kiai, nanti kalau saya dipanggil namanya, antum yang naik. Doanya Kiai, naik betul ceramah. Luar biasa ceramahnya. Kata Kiai, para jamaah ini luar biasa nih Kiai ini masih muda, ceramahnya hebat. Sebelah ngomong, perasaan saya, setahu saya Kiai yang namanya si Fulan orangnya udah tua. Ini masih muda. Sebelahnya ngomong, oh ini namanya Kiai, punya wirid, kadang kelihatan tua, kadang muda. Ya itu betul. Allah ya Rabb. Nah akhirnya selesai ramah tamah. Pas makan-makan nanya. Panitia, Pak Kiai Hapura. Ini tempat kami ada rutinan bahasul masail. Yang ini ada 5 soal Pak Kiai, kami belum bisa menjawab. Tolong Pak Kiai mumpung Abah kesini terangkan. Dilihat sama beliau, Abah itu bisa ya mah. Oh nggak bisa. Tapi dia gak habis akal. Ini mohon maaf para Kiai, para Ustadz. Ya 5 soal ya nggak ada yang sulit, mudah semua. Nanti kalau ada yang sulit biar saya nerangkan. Sementara biar diterangin sama yang bonceng saya aja. Yang nerangin yang bonceng kiainya.
Subhanallah. Apa kata jamaah? Subhanallah. Yang bonceng saja pinternya kayak gitu. Kayak apa yang dibonceng? Ini berkah apa? Berkah karena ikut kiai. Nah ini cerita ini mohon maaf ya. Ini hampir mirip dengan perjalanan hidup saya. Maka saya ngasih semangat sama teman-teman santri semuanya ya. Nih, halo. Biasanya kalau kita melihat kiai, didengar nama kiai, biasanya paling tidak abahnya kiai ataupun kakeknya atau buyutnya kiai. Betul? Ini Miftahul Huda yang ceramah bisa sehari 3 kali. Mohon maaf nih, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Bapak saya tukang cukur, ibu saya pedagang pecel. Wallahi demi Allah, sekolah SD depan rumah saya kalau waktu sekolah SD itu sebelum saya masuk ya saya dagangin pecel sama buat cendol itu. Ya Pak. Ya. Tapi luar biasanya apa? Ibu dan bapak saya selalu takziman wa ikroman dengan para kiai. Menghormati para ustadz dan guru ngaji. Jadi apa yang saya rasakan ini bukan karena keilmuan saya. Karena berkah doa orang tua saya yang selalu menghormati para kiai, para ustadz dan guru ngaji dan ridho dari guru saya. Maka santri sekira belum selesai ngajinya, belum diperintah pulang sama kiai, jangan pulang. Insya Allah pulang sedikit ilmunya berkah manfaat. Allahumma bijitin la bijatin kula majutin. Hasilnya orang mencari ilmu bukan karena keturunan tapi karena sungguhan. Maka para wali santri yang sempat hadir, walaupun santrinya putra putri jenengan mondok dimanapun itu, yuk nyambung dengan kiai, nyambung dengan habaib, nyambung dengan para keluarga dalam. Insya Allah yang kelihatannya anak kita waktu di pondok mah nggak pinter, pulang manfaat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Wallahi Allahu yarham. Ibu saya baca Quran dia nggak bisa, tapi selalu hormat setiap ada kiai datang, beliau yang nomor 1. Padahal orang nggak punya. Sampai meninggalnya kedua orang tua saya, mohon maaf nih rahasia, jangan ngomong-ngomong nih ya. Rumahnya geribik. Saya nggak mimpi mau naik Innova Reborn, nggak mimpi. Wallahi anak pedagang pecel nih. Iya, nggak mimpi mau punya mobil Innova 2. Kalau mobil 2 nggak apa-apa. Tuh, mobil 2 nggak apa, tuh mobil tuh 2 nggak apa-apa, tuh mobil itu ya pakai ya, mobil itu nggak apa-apa 2. Maka saya pernah kesini bawa mobil Pak Isuzu Panther, kata Pak Kiai tanya enakan mana? Iya enak nu pakai susu kan, Isuzu Panther tuh, nu pakai susu Panther. Nah sekarang saya numpakin Nova. Alhamdulillah. Nah berkah mawat yakin wallahi santri ayo nderek kiai. Manut dengan kiai insya Allah berkah. Allahumma wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal azlu fil mabni ayyusakana. Udah jelas dasarnya. Kalau saya maknanya gini, wa kullu harfin saben-saben anak iku mustahiqun ngahaki lil bina untuk dibina. Setiap anak berhak dibina. Wal aslu utawi asli nih lil bina dalam binaan itu ayu sakana yang temukim sebutah harus istiqomah, harus tetap anak itu insya Allah berkah. Allahumma ya robbal. Jangan semua wallahi walaupun orang tuanya nggak bisa ngaji, orang tuanya mohon maaf kadang masih maksiat, tapi kok hormat dengan para kiai, menghargai keluarga kiai, yakin anak-anaknya pinter semua. Allahumma ya robbal sehingga anaknya soleh alamat anak soleh iku papat padane mukmin anut ing syariat. Loh, ini sulit ini. Bagaimana anak kita manut ing syariat tatkala anak-anak kita nggak didik agama. Kang dien lesane alus
ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tu. Ayo yang apal ikut bunyi, yang gak apal ikut mangap-mangap. Ada yang bawa HP? Woi, aku nanya di bawah bukan lo. Sampai ke HP bubrah ngajimu cahaya. Udah santri istiqomah ngaji. Nanti waktunya nikah insya Allah ketemu jodoh yang soleh. Ya daripada nanti waktu masih pondok pada pacaran akhirnya akhirnya tuku berambang itu merico kadung sayang dipekon. Nah, kan sakit malahan ya. Dengan santri gak usah pacaran. Ayo. Ada yang bawa HP? Ada? Hah? Ada? Ayo hidupin labnya biar terang hatinya, pikirannya anak soleh-soleh semua. Allahumma ikut pakai ulama awet itu teralamat baca ikan hati jodoh ulama awet itu alamat baca ikan hati jodoh muka-muka kita bisa ngelampai dunia akhirat karena mobil lahir. Muka-muka kita bisa ngelampai dunia akhirat karena mobil lahir. Ya Rasulullah أثبت يديه بعد عالمي يا أهيل الجود والكرام صلوا على النبي محمد. Masih semangat? Ngantuk apa belum? Ngantuk sih. Jamaah yang dirahmati Allah, terus semangat membaca sholawat, insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Amin ya robbal. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini nggak ada. Rumah yang kita bangun ratusan bahkan miliaran rumah kita ditinggal, betul? Mobil yang kita punya Pak, halo Bapak, kalau kita mati mobil kita dinaikin orang, rumahnya ditempatin, mobilnya dinaikin, motornya naikin. Nah, tuh, betul. Gak ada yang dibanggakan. Katanya jas hidup semati, tapi begitu suaminya mati pasti cari. Ya Allah, istri sama suami yang baru, anak-anak nggak ingat lagi sama orang tua yang sudah meninggal dunia, nggak pernah kirim doa. Ya Allah, apa gitu nggak ada. Maka tidak ada kata lain bagaimana hidup yang sementara ini kita mampu bersama-sama bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Sehingga apa? Kita semua akan jadi sejarah. Kita mau jadi cerita hidup ini. Cerita bagi siapa? Orang-orang setelah kita. Kita mau jadi cerita orang-orang setelah kita. Maka jadilah sejarah yang baik, cerita yang baik. Kita nggak tahu di ujung nanti pada saat Allah cabut nyawa kita, apakah kita su'ul khotimah, apa husnul khotimah, nggak tahu. Rahasianya Allah. Maka dalam rutibul hadat selalu mohon sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha khaznin. Minta sama Allah, ya amanul khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanul khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanul khaifin
najjina mimman nakhaf. Minta sama Allah, selamatkan kami dari sesuatu yang kami takuti. Takutnya kita matinya su'ul khotimah, naudzubillah min. Sementara orang-orang yang saat ini mohon maaf keluarga kita, saudara kita yang mungkin tadinya belum sholat, yang tadinya tukang maksiat, begitu dia bertobat lebih taat daripada kita, kuasanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kuasanya Allah, semua yang kau tidak bisa berikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai, tapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Nah, maka salah satu cara kita untuk menggapai semuanya itu, Masya Allah, jangan jauh dengan kiai. Insya Allah kalau kita nggak jauh dari beliau-beliau, berusaha mendekatkan diri sama Allah. Kalau belum bisa mendekatkan diri sama Allah, dekatlah sama orang-orang yang selalu dekat sama Allah. Jangan pernah jauh. Insya Allah kalau kita dekat sama orang-orang yang selalu dekat sama Allah, lama-lama kita pun mampu mendekatkan diri kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik anak-anakmu 3 hal. Hubbi nabiyikum. Didik anak-anak kita supaya cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baiti. Cinta dengan keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Siapa keluarga Nabi? Habab. Dzurriyyah. Mohon maaf. Tahu dari dulu, betul. Maka ayo selalu husnudzon kita, selalu husnudzon dengan para habaib, dengan para masyayikh. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Allahumma wa qiraatil Quran. Terus berusaha didik anak-anak kita. Kalau kita nggak mampu mendidik, serahkan. Bagaimana anak-anak kita cinta sama Nabi? Dengan cara apa? Ayo ajak pada saat sholawatan anak kita diajak biar cinta dengan sholawat. Insya ajak sholawatan. Ayo berangkat. Semangat anak-anak berangkat. Orang tuanya berangkat. Kakek nenek berangkat. Insya Allah berkat sholawat semua sehat. Allahumma ya Rabbal. Kita nggak bisa ngaji lagi duduk sorokan. Kemudian kita al-kalamu utawi kalam iku huwa utai kalam iku al-abdulawat. Wis ora mudeng ora. Wis ikut kiai. Ikut majelis ini. Ini majelis luar biasa. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Idza marartu bi riyadil jannati farta'u. Kalau kau tahu taman-taman surga maka berhenti bercengkrama. Sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman-taman surga itu ya Rasul? Rasul menjawab, qala khilaqudz dzikri, yaitu sekelompok orang-orang yang berzikir. Kita kumpul karena ingat Allah, berzikir, baca Ratibul Hadat bersama-sama sampai Rasul katakan fa inna lillahi ta'ala sajaratin yatlubuna khilaqudz dzikri fa idza atau habu bihim. Apa kata Rasul? Sungguh Allah punya puluhan ribu pasukan malaikat yang setiap hari mencari kelompok-kelompok berzikir. Fa idza atau habu bihim. Tatkala bertemu malaikat berhenti bercengkrama kepada sama kita mengamini doa-doa kita. Allahumma. Ada hadis yang lain yang menerangkan la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala ila khafathumul malaika. Tidak duduk seorang kaum yang mereka bersama zikir sama Allah, mereka duduknya karena ingat Allah, illa khafathumul malaika, kecuali akan digiling oleh para malaikat. Wa khasyathumur rahmah, kita akan diselimuti dengan rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Allahumma. Yang di rumah mungkin ada masalah, ruwet urusan keluarga, ruwet urusan ekonomi, datang di majelis ini tenang pikirannya, betul? Hutang-hutang lupa semua, betul?
sampai rumah ingat kembali. Alhamdulillah. Ada yang punya utang? Banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan rezeki bisa membayar dan melunasinya. Kalau sudah lunas, utang lagi. Ya, maka intinya apa? Kuncinya apa? Berarti ayo ayo ngaji. Udah yakin dengan ngaji selamat dunia akhirat. Allahumma tekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in dan para wali iku nglanggengake ngaji dan dadi kekarane insan wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo apal apa enggak sing keri dicokot naon cek Sunda eta naon bae bukannya ini kadang orang yang tanya apa itu sholawatan kok sing keri cokot boyo. Nah ini harus paham ini ya. Tak terangin dulu ya. Pengen tahu apa tidak? Pengen tahu apa tidak? Pengen bener apa pengen betulan? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ngopi lah. Nah. Allahu Alhamdulillah. Ngopi dingin. Namanya ngopi dingin. Karena kopinya sudah. Nah, saya udah dipesan sama istri tuh sama pemajikan, Mbah, kalau ngopi ngeteh tempat orang nggak apa-apa. Lamun hayang nusuk balik ke rumah. Maksudnya apa? Angger nyusu aja anggon-anggon kayak wedus. Nah, yang penting kalian bahagia sayang. Nah, Sholawat Muhammad. Ada cerita. Jadi di balik lagu Sing Keri Cokot Boyo ini ada cerita. Di daerah Jawa sana ada seorang santri. Santrinya Sunan Kalijogo. Seorang bujang. Bujang kalau Jawa ngatanya jejaka. Seorang jejaka tapi ahli dzikir sehingga orang menyebutnya hanya Jaka dzikir karena saking senang dzikir. Nah karena Jaka dzikir itu lidahnya orang Jawa kan sulit, maka dikatakan Joko Tingkir. Joko Tingkir ini punya karomah. Karomahnya beliau setiap dia ngaji mau belajar mau ngaji itu dia nyebrang sungai. Sungai itu penuh dengan buaya. Rombongan beliau setiap nyebrang itu naik rakit. Bahkan rakitnya ini, jadi semua hewan pada ngikuti termasuk buaya, bahkan diangkat itu rakitnya. Rakit Jaka Tingkir diangkat didorong sampai ke tempatnya. Rombongan Jaka Tingkir sampai tempat selamat, rombongan Sing Keri. Nah, itu. Jadi sejarah ini. Maka ada lagu Sing Keri Cokot Boyo. Rombongan Jaka Tingkir selamat, rombongan Sing Keri Cokot Boyo. Jadi ada sejarah orang kok lagu Sing Keri Cokot Boyo enggak ada cerita. Ayo, yang hafal ikut bunyi, yang enggak hafal ikut mangga-mangga. Yuk. Yuk. Katekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh sahabat tabi'in lan para wali
nalikane wong mukmin senenge ngaji sikeri cokot kaya sikeri cokot kaya sikeri cokot kaya sikeri cokot kaya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi la ilaha illallah semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nretenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tata jawi derek tuntunane nabi nretenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tata jawi derek tuntunane nabi ngaji dalan nyuwun marang ridane Gusti wong mukmin senenge ngaji sikeri cokot boyo sikeri cokot boyo sikeri cokot boyo sikeri dicokot boyo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warohana sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal ma'di ilal lahdi waratenono sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal ma'di ilal lahdi ngapai syariat lewat ngaji wong mukmin senenge ngaji sikeri cokot kaya sikeri cokot kaya sikeri cokot kaya sikeri dicokot kaya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesel dereng? Ngantuk belum? Ngantuk belum? Ngantuk sih. Orang ngantukan mau kena ya. Kan. Aduh, jempuyung ae tua he. Aduh tua, lemes le. Aduh tua. Aduh jahene rene apa. Sallallahu Muhammad. Ya, terakhir nu udah jam 12. Ya nanti kamu ngundang sendiri di rumahmu kalau kamu nikahan. Ya intinya kita tidak pernah berjumpa Rasul, kita nggak pernah berjumpa para sahabat, betul? Kita nggak pernah berjumpa Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, kita nggak pernah berjumpa Imam Nawawi, betul? Kita bisa tahu ajaran syariat Rasul, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang dikarang oleh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, ini wasilah guru-guru kita yang mulia. Maka ayo bareng-bareng, wis kadung tua, wis kadung orang ngaji, nggak apa-apa. Anaknya suruh belah, anaknya suruh apa syaratnya?
yuk hatinya cenderung, hatinya takziman wa ikroman sama para habaib sama kiai. Insya Allah kalau enggak anaknya nanti cucunya jadi mubalik, anaknya cucunya jadi alim. Amin Allahumma amin ya robbal. Kunya itu wis enak rahasianya. Tapi mohon maaf anaknya pinternya nggak keruan. TK saja sudah hafal surat-surat pendek. SD hafal 3 juz. Tapi sama ustadz guru ngajinya nggak senang, sengit, benci. Jangan harap anaknya solihah. Ya, salah satu rahasianya pingin punya anak yang solihah. Kita harus hormat sama orang yang soleh dan solihah. Jangan kebalik, ada mubalik yang kita undang, habaib dari jauh datang kita, hormat nggak karu-karuan. Tapi habaib, para kiai, ustadz, ustadzah, guru ngaji di lingkungan kita abaikan. Salah coy, salah. Beliau yang tiap hari membina kita, betul. Beliau yang setiap hari ikhlas rela ngurusin kita dan anak-anak kita. Monggo kita hormat dengan mubalik, dengan para kiai, dengan habaib yang kita undang. Tapi kita harus lebih menghargai beliau-beliau. Karena beliau yang setiap saat kumpul dengan kita. Insya Allah sabab beliau kita semua selamat dunia, selamat. Kuncinya apa? Wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah. Saiki ngaji. Ayo manut. Ayo manut cucune Nabi. Setuju? Turi pote tandor hang kebon agung ana clerete iki nyemplung bawa ira kembange apa turi pote ditandor hang kebon agung ana clerete iki nyemplung bawa ira kembange apa ira kembange apa ira kembange salatullah salamullah mana suaranya Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kan tinggi tolong kan tinggi wetan kan tinggi tolong kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali Allah kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut cucune Nabi salatullah salamullah sallu ala nabi Muhammad salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kompi kulane Jawa katutan ketat yen ngaji aja padha sembrono yen sembrono ajane setan wetan kopi kulane Jawa katutan ketat yen ngaji aja padha sembrono wis sembrono padane setan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi
ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya ujung danau ranau Taliu bebuai kanan sampai pantai laut Jawa. Pesisir di Pepadon jadi saya di lom lambat Lampung saya kayo kayo. Khib hamhaga Bung Hasan Hujau ni pemandangan Humalada di Pumatang. Api lagi cengkedi dalam pun berontayan tanda di kemakmuran. Saya walau Pak Tua Lampung Lampung saya Lampung saya sang bumi sang bumi Gua juga Ayo semua Lampung Lampung saya Lampung saya sang bumi sang bumi Gua juga Jagat bagabulaku Sambajamo saya batin Sinagawi ada sikap Manjauhi sebambangan Tari rogot menenteng Cirine Ulun Lampung Saya lupa semuanya Lampung Lampung saya sang bumi sang bumi Gua juga Lampung saya Lampung saya Lampung saya sang bumi sang bumi Gua juga semuanya Lampung saya Lampung saya Lampung saya sang bumi Ruanya Cak culai na boy Cak culai na boy Cak culai na boy kata boy Tahu nggak artinya? Nggak Cak culai na boy ini Ayo kumpul lagi Ayo kumpul lagi kata boy sehadu bubar Artinya apa? Cek Kemarin kan beda pilihan. Betul? Beda calegnya, beda persisnya. Yuk, Cak Culai nabu-nabu kumpul lagi. Syahadu buban kumpul lah. Bersama-sama lah. Setuju? Setuju? Cak Culai naboy, Cak Culai naboy, Cak Culai naboy, kata boy. Cak Culai naboy, Cak Culai naboy, kata boy, kata boy. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi al karami ya wasi al karami ya wasi al karami ya wasi al karami karami. Halo. Halo. Hidup terasa nikmat bila badan kita sehat dengan berkah solawat kepada Nabi Muhammad. Cak Culai naboy, Cak Culai naboy, Cak Culai naboy, kata boy, Cak Culai naboy, Cak Culai naboy, kata boy, ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir ajabu'i Ya wasi al-karami ya wasi al-karami karami. Awam azair menjeh Arabi bil mutabbi Azutun nabu Arabi mutabah Sabari Oh Rizal Angin lagi mulu laris aku. Ini perlu dipahami ya. Halo. Mengapa kita tadi di ujung Sengada, di ujung Danau Rano Tendeo Midway kanan? Ini
Da ujung Danau Ranau ini dari ujung Danau Ranau diliwat. Neliwat ke kanan sampai pantai Laut Jawa di Laut Jawa Bekehuni. Pesisir ke Pepadun. Lampung ini pesisir sama Papa. Mulai jak Kalianda sampai Kerui sampai Liwana pesisir. Jak Tegeneng masuk Kabung, Batu Bumi sampai Penggala gelahnya Pepadun. Jadi saya belum lamban jadi satu rumah. Berarti yang ngarang syair ini orang pesisir, karena orang pesisir mengatakan rumah itu lamban. Kalau tiga nendang ini makan, sini nuwah beda kan. Artinya apa? Pesisir kayak Padang menjadi satu dalam rumah. Lampung saya kayo. Ini gambarannya apa? Kebersamaan, kekompakan akan berkah rumah tangganya, sukses lingkungannya. Allahumma. Nah ini harus paham, jangan ujung danau dan api yang ngerti saya. Apa artinya? Nyaho, nyaho. Tahu nggak artinya? Ada yang ngerti nih anakku nih. Ya Allah, Salam Muhammad. Nah, maka Cak Culai Naboy ini karena anak muda senang Cak Culai Naboy sekarang juga akhirnya itu. Sekarang hidup terasa nikmat bila badan kita sehat dengan berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Nah kan? Begitu Cak Culai Naboy tabui mengko tabui. Ya udah ya Rabbil Mustafa. Ngerti nggih? Siap? Siap? Nah, para jamaah ayo jangan-jangan ya. Halo. Halo. Selalu istiqomah ibadah tumanina, sholatnya berjamaah, hidup jadi barokah. Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, kata boy, Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, kata boy, ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, wafir lana ma madha, ya wasi al-karami, ya wasi al-karami, ya wasi al-karami, ya wasi al-karami, karami. Jauhilah maksiat menjadi hamba yang taat, hidupnya bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, kata boy, Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, Cak Culai Naboy, kata boy, Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waqfir lana ma madha, ya wasi al-karami, ya wasi al-karami, ya wasi al-karami, ya wasi al-karami, karami. jadi sekalian kita senang-senang Cak Culai Naboy ada nasihat. Ayo kumpul lagi, ayo kumpul lagi, ayo kumpul lagi. Kak Taboy yang mau, yang tadinya sudah bubar, tadinya nggak sama-sama. Ayo kumpul lagi berzikir dan bersolawat. Setuju? Setuju? Maka tak tambah dengan ya Rabbi bil Mus, ya Allah bil Mustafa, sebab Nabiullah Muhammad balik maqasidana. Ya Allah kabulkan hajat kami semuanya. Waghfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami madho yang telah kelewat. Allahumma ya wasi'al karami, amin ya rabbal. Al-Fatihah lillahi yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina wa yasrahu sadrana wa yuyassiru amrana fid dunya wal akhirah wa yaj'aluna ya Allah min ibadihi as-salihin wa yadkhilna fi ibadihi ash-shakirin wa yaftahu lana futuhal 'arifin wa yashfi mardana ya Allah wa mardal muslimin wa yaghfir lana wa liwalidayna warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min khairin wal masyaqqah wa bi niyyati wa kulli khairin fi kulli mihnatin basir fi nadhir wa ila hadrat النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Paling akhir sebelum doa, dalam hidup ini ingat ridha Allah, ridha walidain, ridhonya Allah bergantung ridhonya kedua orang, banggakan orang tua, bahagiakan mertua. Insya Allah dimudahkan segala urusannya, dibuka pintu rezeki seluas-luasnya,
dan santriwan terbukti tatkala niat membanggakan orang tua dimudahkan menghafalkan pelajarnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Doa cinta doa langsung. Allahumma shalli ala habibina syafiina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sahabat rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillah syakira dan amin alhamdulillah ya fi ni'matika ya rabbana lakal hamd kama bagi jalalikal karim wa li awsadalik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أخرجنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم ومن العلم إلى نور الفهم ومن الفهم إلى نور العمل ومن العمل إلى نور الإخلاص ومن الإخلاص إلى نور القبول ومن القبول إلى نور المقصود في الدين والآخرة. اللهم هينا بهيئة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واخشرنا بزود الأولياء وانصرنا بنصر المؤمنين واعملنا بعمل الصالح مقبولين. اللهم طول أمرنا يا الله صحيح أجسادنا ونبهر قلوبنا ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وباسط أرزاقنا إلى الخير كرمنا عن الشر بعيدنا وقضي هوائجنا في الدين والآخرة على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. من يدك قول يا الله بركة سر الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين والمؤمنين آمين. Bapak, Ibu, para jamaah, wali santri, khususnya guru-guru saya semua, para kiai, sekian demikian yang dapat sampaikan. Tentunya banyak kesalahan ya dari saya, ucapan yang kurang berkenan, humoran yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kita doakan terbaik bagi keluarga saudara kita, terlebih masyayikh kita. Semoga dengan kita selalu mendoakan orang baik, Allah akan berikan kebaikan sama kita semua. Amin ya rabbal. Ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau sekira ceramah saya monggo jenengan cocok tapi kurang panjang, satu saat ngundang sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Abah Kiai Haji Miftahul Huda. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita fahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hampun seakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah jangan beranjak pulang, di sini Pondok Pesantren Mubarak makan bersama untuk jamaah ini nampak nanti para habaib para yai di PRI di kantor dan Pasman Monggo. Silakan kepada santri sudah diadakan nampaknya sekitar 300 nampak, itu satu nampak untuk 4 atau 5 orang. Itu silakan monggo, yang penting sudah ada dengan moderator membaca basmalah semua basmalah. Terima kasih. Jadi pengumuman ini ada titipan dari Majelis An-Nahl Sidokayo, yaitu acara Haul Masyayikh dan Haflah Akhirus Sanah Madrasah Diniyah An-Nahl Sidokayo mengundang kita semua untuk hadir di tempat majelisnya Mbak Yai Bakaudin Sidokayo pada hari Sabtu malam Ahad. Pada Isya sampai dengan selesai. Hari Sabtu malam Ahad pada Isya sampai dengan selesai. Tanggal 2 Maret 2024. Tanggal 2 Maret 2024. Tempat Mushola An-Nahl Mulyasari Sidokayo, dengan rangkaian acara pembacaan Maulid Simduduror
dan Muaidah Hasanah bersama Al Habib Hasim bin Umar Assegaf dari Prengsewu, pengasuh Pondok Pesantren Darul Tauhid. Sebelumnya pada maghrib yaitu acara ijazahan Maulid Al-Barjanji bagi jamaah yang mau mengikuti ijazahan Maulid Al-Barjanji kepada Mbah Habib Hasim bin Umar Assegaf diharapkan mendaftarkan diri lebih dulu kepada panitia tersebut. Sekali lagi kita diundang untuk kegiatan Haul Masyayikh dan Haflah Akhir Sanah Madrasah Diniyah Hasil Kayo, pimpinan Mbah Yai Bahaudin hari Sabtu malam Ahad pada Isya sampai dengan Selai tanggal 2 Maret 2024 Musola An-Nahl Mulyasa di Sidokayo dengan Muaidah Hasanah Mbah Habib Hasim bin Umar Assegaf dari Prengsewu, insya Allah. Tadinya kepada jamaah sekalian